Sobat daring semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kita kali ini, saya akan membahas tentang satu topik yang mungkin menjadi pertanyaan bersama oleh sobat daring semuanya, yaitu apa? Bagaimana sih cara melihat absensi dosen, gitu ya? Saya pernah menyatakan dalam video saya tentang awas hati-hati Bapak Ibu dosen itu dalam pembelajaran daring ini bisa makan gaji buta, gitu ya. Ini yang harus harus diperhatikan ya. Ini menjadi penting, krusial. Mungkin banyak orang bertanya bagaimana cara kita mengabsensi dosen di dalam pembelajaran daring. Karena kan tidak tahu ya, bagian akademis tidak tahu dan sebagainya seperti itu. Nah, absensi dosen di dalam pembelajaran daring itu bisa dilihat dari tiga elemen di dalam pembelajaran daring. Itu adalah materi, ada evaluasi, kemudian ada yang ketiga itu adalah interaksi. Nah, dari tiga ini yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk mengukur kehadiran dosen dalam pembelajaran daring itu apa? Yaitu di aspek interaksi. Ya, jadi interaksi inilah menjadi alat ukurnya. Apakah dosen itu hadir atau tidak di dalam pembelajaran daring? Supaya dosen itu tidak tidak makan gaji buta sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ya, sampaikan di video saya sebelumnya. Kalau mau lihat silakan dicek lagi di channel saya tentang dosen makan gaji buta gara-gara e-learning, gitu ya. Jadi yang bisa kita gunakan untuk mengukur dosen itu hadir itu adalah interaksi. Di mana dalam video saya sebelumnya, interaksi dalam pembelajaran daring itu bisa ada dua jenis, yaitu dari forum diskusi dan dari video conference. Nah, ini yang akan menjadi alat dasar ya. Nanti bagian akademik itu harus merekap itu, gitu ya. Karena itu kenapa saya katakan di dalam video-video saya sebelumnya itu kenapa di dalam pembelajaran daring ini atau di dalam pembelajaran e-learning ini harus menggunakan learning management system. Karena kalau tidak itu susah. Bayangkan kalau misalkan dalam satu prodi itu ada 20 dosen, kemudian buat platform berbeda-beda macam-macam. Terus bagaimana cara mengawasinya gitu. Bagaimana cara pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya bagaimana gitu ya. Kenapa? Misalkan bagian akademiknya apakah dia harus lapor gitu ya. Dosen tadi lapor ke bagian administrasi akademik untuk melaporkan kehadirannya gitu. Nah, itu kan menjadi agak ya ini masalah trust sih ya. Tapi kita harus membuat sistem yang bisa transparan dan akuntabel, gitu ya. Jadi kalau misalkan satu universitas itu tidak punya atau pembelajaran learningnya tidak masuk di dalam learning management system universitas tersebut, itu menjadi akuntabilitas dan transparansi pembelajaran itu menjadi tidak berjalan. Ya bisa bayangkan saja kalau misalkan masih ada 20 dosen dalam satu prodi, kemudian ada yang pakai Google Classroom, ada pakai Edmodo, ada pakai Trello, ada pakai Moodle dan sebagainya, sendiri-sendiri semuanya. Terus bagaimana pelaporannya? Ya mungkin kita hanya mengandalkan trust atau kepercayaan kita pada dosen, tapi kan itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, kalau kita menggunakan learning management system, maka semuanya terintegrasi. Semua dosen itu harus memakai satu sistem yang sama. Kalau menggunakan satu sistem yang lama, maka absensi dosen dalam pembelajaran daring itu akan lebih akuntabel dan transparan. Nah, supaya kita bisa mengukur absensi dosen di dalam pembelajaran daring itu lebih akuntabel dan transparan, maka yang bisa digunakan itu adalah di interaksi tadi. Interaksi ada dua, yaitu bisa video conference atau menggunakan forum diskusi. Artinya apa? Nanti bagian akademik yang masuk dalam sistem learning management system itu akan melihat kalau menggunakan forum diskusi, berarti akan diukur dosen itu hadir di dalam kelas online kalau dia bisa atau sudah memberikan feedback kepada mahasiswanya. Jadi kalau dalam mengukur forum diskusi itu kan mahasiswa akan diberikan case oleh dosen, kemudian nanti mahasiswa akan menjawab case itu dan harus ada feedback dari dosennya. Maka di dalam kelas online ini dosen dikatakan hadir kalau dia sudah membuat feedback, komentar yang memberikan arahan kepada jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh mahasiswa dalam forum diskusi tadi. Nanti akan saya bahas lebih detail bagaimana menjalankan forum diskusi itu sehingga nanti bisa digunakan dalam absensi dosen yang lebih transparan dan akuntabel.
Nah, di dalam forum diskusi ini, kalau mau ditambahi, dosen itu tidak hanya sekedar memberikan feedback, tapi juga memberikan penilaian. Karena di dalam forum diskusi, kalau Bapak sekalian menggunakan platform model, itu bisa memberikan nilai. Ya, jadi memberikan nilai. Pertanyaan mahasiswa itu bisa dinilai, jawaban mahasiswa itu bisa dinilai, kemudian kita memberikan feedbacknya. Maka, kalau dosen itu sudah memberikan feedback dalam forum diskusi, dan juga bisa sudah memberikan penilaian dalam forum diskusi itu, maka dosen itu dianggap absen. Jadi jelas, transparan dan akuntabel. Transparan itu karena sistem akan merekod, ya, karena di dalam learning management system yang bagus itu nanti akan terekod sistemnya, akan merekod sistem itu. Dosen ini memang sudah melaksanakan itu, dan bagian administrasi akademik akan bisa mencatatnya dengan jelas. Itu. Atau bisa juga absensi dosen itu didasarkan pada video conference. Dan sekali lagi, video conference ini harus terintegrasi juga di dalam learning management system. Karena kalau misalkan tidak terintegrasi dalam learning management system, itu maka akan menyebabkan ya susah untuk akuntabilitasnya dan transparansinya. Bagaimana bagian akademik akan mencatatnya itu, gitu ya. Misalkan masing-masing orang ada pakai Zoom, ada pakai Teamlink, ada pakai Google Meet, ada pakai Hangout dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya akuntabilitasnya dan sebagainya, gitu. Nah, apakah hanya sekitar dosennya lapor kepada bagian akademik saja? Ya, itu kembali lagi pada trust. Tapi trust itu akan terbangun kalau ada apa? Akuntabilitas dan transparansi. Maka daripada itu, Bapak sekalian, kalau memang di dalam platform pembelajaran atau di learning management system yang ada di universitas, itu ada yang memberikan paket. Misalkan kalau Universitas Airlangga, itu di dalam learning management systemnya itu sudah menempatkan fasilitas Blue Big Button untuk kelas video conference. Nah, kalau misalkan tidak punya bagaimana? Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Teamlink, bisa menggunakan Hangout, bisa menggunakan Google Meet atau yang lainnya, tapi linknya itu dimasukkan di dalam sistem learning management system tadi itu, supaya terintegrasi. Nah, bagaimana cara melingkan itu? Nanti akan saya berikan tip-tipnya dan trik-triknya untuk bisa itu, sehingga nanti bisa akuntabel dan transparan. Artinya, bagian akademik yang mencatat absensi dosen itu bisa melihat. Karena kalau sudah masuk dalam learning management system itu, semua aktivitas dosen dan mahasiswa itu akan terekod dengan baik. Ya, nah nanti itu akan silakan Anda lihat di video-video tutorial saya yang berikutnya tentang teknik untuk bagaimana men-setting supaya seluruh aktivitas dosen dan mahasiswa itu bisa terekod dengan baik, sehingga itu bisa menjadikan dasar absensi mahasiswa dan dosen, terutama absensi dosen. Jadi di sini yang harus diperhatikan supaya absensi dosen dalam pembelajaran daring ini transparan dan akuntabel, maka pertama harus disiapkan standarnya, harus disiapkan standar mutunya. Kapan dosen itu harus diakui sudah mengajar, sudah absen, tidak hadir dalam kelas online itu, dan kapan tidak. Gitu. Yang kedua, itu harus terintegrasi di dalam sistem learning management system yang ada di dalam pembelajaran daring di universitas tersebut. Karena itu akan menjadikan kalau dua syarat tadi itu berlangsung, maka absensi dosen itu akan menjadi transparan, ya, transparan, kemudian akuntabel, ya, transparan dan akuntabel. Kalau sudah transparan dan akuntabel, itu akan membangun kepercayaan. Dan kalau transparan dan akuntabel, maka itu yang akan menghindarkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen itu akan terhindar dari gaji buta, akan terhindar dari kejadian makan gaji buta. Tapi kalau tidak akuntabel dan transparan tadi, bisa-bisa Bapak Ibu sekalian itu akan makan gaji buta. Ya, ini bukan ini silakan nanti kenapa makan gaji buta sebagainya, silakan lihat video saya yang sebelumnya tentang gaji dosen itu gara-gara absensinya itu tidak transparan, tidak akuntabel, itu menyebabkan dosen itu akan makan gaji buta. Oke, sekarang itu bagi yang galau, ini saya sampaikan ini untuk para pengelola prodi, para pengelola fakultas, para pengelola universitas, itu bisa menjadikan dasar bagaimana supaya absensi dosen di dalam pembelajaran daring ini transparan dan akuntabel tadi, dengan menggunakan
kegiatan interaksi di dalam pembelajaran learning itu apakah menggunakan forum diskusi atau menggunakan video conference. Oke, sampai di sini video saya kali ini. Selamat mencoba, selamat berinovasi, dan mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan gambaran bagaimana membangun sistem absensi yang transparan dan akuntabel di dalam pembelajaran daring. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.